Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani, dalam podcast Seksian Setas PPPDS KJI. Dan episode kali ini adalah episode nyamar, ngobrol nyantai sama pakar. Ada pakar-pakar handal di bidang psikiater. Mantap. Handal yang terpercaya. Itu ikan apa ya, Dok? Oke, dan untuk episode nyamar kali ini kita bakal membahas nih temanya agak-agak serius nih dokter ya. Fenomena kekerasan di sekitar kita, lebih fokus kita kepada pencegahan dan cara menyikapinya. Dan sudah hadir untuk nyamar episode kali ini Dr. Saifuddin Nasution, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Munawir Saragi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Sehat ya dokter? Sehat. Oke, kita lanjut ke inti. Oke dokter, jadi kita bakal membahas tentang fenomena kekerasan di sekitar kita. Jadi ini kan cukup sering muncul di FYP tentang kekerasan baik oleh orang dewasa bahkan anak dan remaja. Itu mirisnya nih dok. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih dokter, boleh nggak cerita nih apa yang dimaksud dengan kekerasan di sini dalam konteks sosial ataupun psikologis nih dokter? Iya. Bagaimana dokter? Silakan. Iya. Ini menarik sekali ya tentang kekerasan ya. Belakang-belakang ini pun kita dengar juga ya bermacam kekerasan yang timbul dan menyebabkan bahaya ya untuk sekitarnya. Iya, kekerasan sendiri itu adalah suatu tindakan yang dimana itu dapat menyebabkan orang itu terluka atau bisa disebabkan oleh satu orang maupun sekelompok orang seperti itu ya. Jadi memang tujuannya itu tindakannya itu memang untuk melukai orang tersebut. Sehingga muncullah rasa bisa macam-macam nanti dampaknya. Mungkin lebih lanjut bisa Dokter Munawir menjelaskannya. Oke, tadi kan dokter Saifuddin udah membuka nih dengan manis sekali. Jadi efeknya itu kekerasan. Nah, itu apakah harus fisik nih dokter? Apakah psikologis, emosi, gimana? Mental? Cukup jelas sekali ya dijelaskan Sudah jelas, oleh Dokter Saifuddin. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa kekerasan itu juga tidak hanya secara fisik. Secara fisik tadi sudah jelas dijelaskan oleh Dr. Saifuddin bahwa ada penganiayaan secara fisik seperti itu. Sedangkan secara psikologis itu bisa juga misalnya dia itu dikucilkan atau ada kekerasan secara verbal gitu kan, diejek atau di apa gitu kan. Ada juga kekerasan secara seksual. Ya. Biasanya sering terjadi juga yang lagi viral itu terhadap anak seperti itu kan. Bisa juga secara sosial, yang sosial di mana biasanya pada anak itu sering kita lihat itu adanya eksploitasi anak ataupun kekerasan yang bersifat ya memang penelantaran terhadap anak. Itu juga termasuk kekerasan. Termasuk kekerasan ya. Jadi banyak sekali jenisnya sebenarnya kekerasan ini sendiri. Iya, bentuk-bentuknya itu kan bermacam-macam. Dari kata Dokter Munawir ya, bentuknya bisa fisik, bisa verbal, bisa psikis maupun seksual. Jadi itu macam-macam itu memang suatu jadi masalah ya kan. Benar. Contohnya tadi kayak seksualnya tadi ya, jadi intimidasi, bahwa dipaksa. Kalau kita sekarang ini lagi musim-musim Agus juga ya kan Bang? Dok ya. Agus. Agus. Banyak Agus nih dokter. Banyak Agus sekarang ini ya kan. Agus lagi naik daun. Lagi naik daun Agus ini. Benar. Itu juga salah satu bisa kita lihat dia tanpa fisik pun ya. Kita ada lihat, ada disabilitas, tetapi dia bisa melakukan tindakan kekerasan. Bisa jadi pelaku gitu. Betul. Iya, tapi itu perlu juga disclaimer bahwa tidak semua Agus ya. Nanti bahaya juga itu. Agus tertentu. Agus. Banyak tapi Agusnya. Nah ini jadi masalah gitu. Jadi kan fenomena kekerasan ini kayak saya bilang tadi dari Agus saja ada beberapa nih kasus kekerasan yang disiram air, yang matanya Agus buta, maaf. Kemudian Agus yang maaf juga itu sedang lagi viral, dan itu rata-rata kasus-kasus seperti itu tuh
mengaitkan kekerasan ya dokter. Jadi menurut dokter-dokter sekalian, menurut dokter-dokter sekalian ini apakah memang kekerasannya yang meningkat, kasusnya yang meningkat, atau ada peran media sosial yang membuat kayaknya seorang tuh wah sekali gitu. Kalau menurut dokter fenomena ini gimana dok? Kalau menurut saya memang itu multifaktorial ya. Multifaktorial, bisa juga memang sedang meningkat karena memang adanya tontonan di media sosial ataupun anak-anak yang menonton yang bukan konten tidak sesuai umur konten tidak sesuai umurnya seperti itu, sehingga nanti seperti yang kita tahu anak itu adalah peniru yang handal. Benar. Ya bisa meniru dan juga banyak juga diangkat oleh media kekerasan-kekerasan seperti itu, sehingga mungkin beberapa anak itu menganggap sesuatu yang keren seperti itu juga gitu. Balik ke FOMO nih kayaknya dokter ya, jadi ngikut gitu ya. Itulah yang mungkin bisa kita coba hindari dari anak-anak di sekitar kita dulu sebelum ke merambah ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Jadi kan tadi cerita dokter Munawar sudah sedikit nih menyinggung tentang faktor yang bisa membuat seseorang, khususnya nih anak dan remaja ya dokter, menjadi pelaku kekerasan. Kira-kira faktor apa lagi nih yang bisa membuat seseorang itu menjadi pelaku kekerasan nih dokter? Selain faktor anak tadi adalah peniru yang ulung gitu dokter. Memang itu banyak multifaktor yang gitu. Kata dokter Munawir ya. Yang pertama mungkin kita lihat aja perbedaan ekonomi. Nah, perbedaan ekonomi kalau kita lihat itu kan ada yang bisa jadi bisa timbal balik ya. Yang ekonominya bisa yang lebih tinggi menindas yang lebih rendah, yang rendah pun juga bisa menindas yang lebih tinggi. Itu juga sangat berpengaruh sih. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari traumatis juga dia di masa lalunya, karena dia traumanya itu dia sehingga jadinya harga dirinya rendah, sehingga dia jadinya ngerasa mudah tersinggung. Dia pengen melampiaskan ke orang lain. Betul, akibatnya dia akan melampiaskan ke orang lain, sehingga itu menyebabkan salah satu menjadi suatu tindakan kekerasan itu sih. Jadi banyak faktor ya dokter yang bisa menyebabkan seseorang jadi pelaku. Dan ini menarik tadi dokter juga udah sampaikan mengenai trauma. Jadi trauma ini saya nangkapnya nih dokter, apakah berarti seorang korban dulunya kemudian di masa depan menjadi pelaku? Nah, seberapa besar itu, apakah bisa jadi seperti apa kalau kita bilang bukan rantai makanan, lingkaran setan. Setannya jangan menunjuk ke kamu. Agak serem ya. Lingkaran setan. Bahaya ya. Lingkaran setan. Ini apa karena apa? Kejadian traumatis seberapa besar nih bisa membuat seorang menjadi pelaku juga nih dokter? Ya, cukup besar juga ya, karena tergantung juga bagaimana seorang korban ini ditanggulangi setelah dia menjadi korban. Sehingga nanti dia bisa beradaptasi dengan trauma masa lalunya, sehingga dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu kan. Jadi jika penanggulangan itu juga tidak maksimal, itu bisa menyebabkan dia juga lebih impulsif ya. Lebih emosional, moodnya juga mudah terganggu, mudah marah seperti itu kan, sehingga dia juga bisa melampiaskan emosinya ke orang lain yang juga nanti bisa menjadi lingkaran setan seperti yang tadi kita jelaskan tadi kan. Seperti setan itu. Setan pula kan. Nah itu jadi memutus rantai itu juga penting ya dokter. Penting. Nah dari memutus rantai ini tadi sejauh mana menurut dokter tuh pendidikan bisa membantu mengurangi tindakan-tindakan kekerasan ini dokter? Karena terkadang kan sekarang ya anak-anak itu kayaknya lebih pinter nyari info googling sikit-sikit, nanya ke Google gitu. Jadi gimana peran pendidikan nih untuk hal ini nih dok? Ya cukup penting ya kalau menurut saya ya. Mungkin nanti ditambah oleh Dokter Udin setelah saya jelaskan sedikit. Ya. Itu menurut saya cukup penting karena kan pendidikan itu tidak hanya melulu mengenai ilmu pengetahuan. Bagaimana cara kita bersikap terhadap teman, pendidikan moralnya, etikanya, itu juga menurut saya memang lebih ditekankan pada masa dini anak-anak di sekolah seperti itu. Iya, benar. Sehingga dia tahu bagaimana
menghargai temannya, bagaimana berkomunikasi dengan temannya. Karena memang beberapa anak itu menganggap dengan memberikan kekerasan kepada temannya itulah cara dia untuk berkomunikasi seperti itu kan. Dia nggak tahu itu ternyata salah gitu. Salah gitu. Jadi mungkin itulah yang harus lebih dulu diberikan pada pendidikan anak usia dini seperti itu menurut saya ya. Mungkin dijelaskan oleh Dr. Udin lagi bagaimana gimana, Dr. setuju Dok atau gimana, ada pendapat lain? Setuju sekali. Mantap sekali Dr. Munawir. Iya, memang pendidikan itu sangat penting ya, baik untuk kita maupun orang lain itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, jangan kita lihat hanya pendidikan untuk anaknya saja, tetapi kita juga harus lihat juga ada nggak pendidikan untuk masyarakat, orang tuanya terutama. Karena peran orang tua itu sangat penting, atau pentingnya itu sangat krusial lah untuk anaknya sendiri tadi. Jadi kadang-kadang kita anaknya sudah tadi kayak kata Dokter Munawir sudah dididik dengan moral, ya kan, etika dan sebagainya. Tetapi orang tuanya juga kita harus memberikan juga masukan, yaitu pendidikan tentang masalah kekerasan, sehingga orang tuanya sendiri juga tidak melakukan tindakan kekerasan ke anaknya. Yang kedua, dia juga dapat mengajarkan nih, karena kan guru utamanya anak ini ya orang tua sendiri gitu. Jadi di sekolah dia diajari etika, di rumah pun dicontohkan orang tua dengan etika yang baik seperti itu ya. Saling melengkapi, luar biasa sekali. Luar biasa sekali itu saya. Luar biasa sekali. Jadi saya menarik tadi, ya saya sepakat, berarti orang tua dan guru tuh dan sekolah lah ya, yaitu peran penting pengembangan karakter untuk anak kepribadian gitu. Dan menarik juga nih dokter, tadi poin bahwa sekolah itu nggak hanya ngejar pintar secara sains, nah tapi juga etika ya dokter ya, kayak mungkin di negara yang bisa kita adaptasi tuh Jepang, negara-negara maju kan Finlandia. Lebih menekankan itu kan di awal-awal pendidikan. Bukan kan, kalau saya bukan maksud mengkritisi dokter. Jadi kan anak SD udah harus bisa membaca, padahal menurut saya membaca ya di SD-nya gitu. Iya, betul. Yang lebih penting kan diajarkan etika tadi ya dokter ya. Iya, di situ juga sebenarnya peran orang tua. Kita tidak bisa juga menyalahkan negara ya. Itu juga bagaimana peran orang tua untuk mencari sekolah yang memang mengajarkan hal seperti itu. Bukan hanya viral, sekolah ini katanya bagus, tanpa kita teliti dulu, tanpa kita coba melihat sampai ke dalam-dalamnya bagaimana sekolahnya, kita langsung masukkan anak kita di situ. Orang tuanya juga kan berperan dalam hal itu gitu. Memang betul-betul kita harus riset dulu. Bagaimana sekolah-sekolah itu sebelum kita memasukkan anak kita seperti itu. Bukan menang mahal aja kan gitu. Iya benar. Jadi mindset orang tua harus diubah bahwa anak bukan harus ngejar juara satu, menang olimpiade gitu dok ya. Apakah di sekolahnya itu memang bebas bullying atau tidak gitu. Karena memang saat ini terutama saya ya di tempat saya bekerja itu memang kasus-kasus anak bullying dari SD, SMP, SMA itu cukup banyak. Ramai ya dok ya? Iya, di daerah saya sana gitu kan. Jadi ya mungkin ada juga harusnya peran-peran dari sekolah bagaimana mengurangi itu. Karena kan setahu saya di setiap sekolah sekarang ada satgas bullying gitu ya. Iya. Apakah itu berperan dengan maksimal atau tidak kita tidak tahu kan seperti itu. Iya, mudah-mudahan lah dok ya. Kan kita adanya dibentuknya satgas itu kan harapannya bisa mengurangi, terus kemudian melindungi, mengcover para korban gitu ya dok. Karena kan bagi kita yang mengerti kondisi anak-anak sekolah itu kan memang, apalagi kita yang punya anak-anak yang masih kecil pasti anakku sih sekolah gimana ya? Kok pulang-pulang tiba-tiba murung kan gitu kan? Nah itu juga gitu. Jadi emang pendiam. Iya, berita kekerasan ini jujurnya saya juga merasa khawatir nih, anak saya nanti gimana ya ya dok ya. Jadi mudah-mudahan lah dok, jadi secara kerjasama yang komprehensif gitu dari pemerintah, kita juga psikiater juga terlibat di dalamnya nih dokter. Dan kalau nih dokter ya, kita menyaksikan kekerasan di sekitar kita nih, apa sebenarnya yang harus kita lakukan di awal nih dokter? Untuk berani setidaknya speak up kemudian gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kalau kita sudah menyaksikan adanya kekerasan di sekitar kita? Ya pasti kita yang pentingnya pertama itu mencegah ya. Otomatis kita dengan cara mencegah itu dapat mengurangi kekerasan.
banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin kalau kita melihat tadi yang ada kekerasan tadi, orang tidak akan, maka kita mencegah atau kita melerai ya, maupun perkelahian. Jangan nanti kita malah didukung ya kan, ikutan nonton ya kan, merekam sekali nih direkam. Nah, ini masalah kita itu, bahwa kalau lihat sesuatu viralkan dulu, rekam gitu dulu kan, gitu ya? Bukan ditolong dulu gitu ya kan, itu harusnya dilerai dulu. Yaitu yang kedua mungkin kita dengan cara bisa mencontohkan tadi. Mencontohkan itu sangat penting. Kayak tadi dokter Sela bilang bahwa di luar negeri itu mungkin mereka itu mencontohkan nih, buang sampah aja kita sekarang ini malah nyuruh-nyuruh kan. Bukan kita contohkan dulu gitu, malah tolong dulu buang sampah gitu. Bukan kita contohkan terlebih dahulu. Sebenarnya itu sangat penting sih untuk anak jadi lebih paham gitu ya dokter ya. Jadi nggak hanya disuruh buang sampah, tapi betul, pencegahan dulu yang paling apa. Dan ya kita harus mendukung sih anak-anak atau mengajarkan anak-anak yang tadi betul sekali untuk speak up, untuk berbicara. Itu sangat penting. Beberapa pasien saya itu kadang-kadang merasa segan ya. Jadi kita itu kadang-kadang itu seperti diajarkan bahwa untuk tidak bisa berbicara terlalu banyak. Dan prinsipnya artinya kayak kita dengan orang tua, udah kamu jangan terlalu banyak bicara deh, gitu ya kan. Kamu masih anak-anak gitu. Sebenarnya ditanamkan itu, seperti itu dok ya. Benar, seharusnya sudah ada ini untuk keterbukaan diri, diajarkan seperti itu gitu. Terima pendapat dia, baru kasih masukan yang lain gitu. Dengan kalau misalnya kita melihat saja mereka kita jangan kayak gitu, gimana mereka mau berbicara gitu. Untuk di rumah saja mungkin mereka akan sulit bicara, apalagi di sekolah gitu ya. Itu sih sangat pentingnya. Jadi untuk hal-hal sederhana aja mereka takut untuk mengungkapkan pendapatnya ya dokter ya. Dan kalau mereka sudah membicarakan ini atau mengadukan, itu sebaiknya kita dukung. Malah jangan jadinya kita kebanyakan ini perasaan kamu saja gitu ya kan. Tidak didengari, tapi merasa duluan itu yang kita Karena dengan cara kita speak up itu sangat penting sekali, karena kita itu kan bukannya superhero ya. Kita juga butuh bantuan orang lain ya kan. Bukan begitu dokter? Sungguh sangat jelas sekali penjelasan dokter Saifuddin. Sudah cukup komprehensif ya. Komprehensif sekali. Nah, saya cuma sedikit menambahkan, memang kan kekerasan ini luas ya. Konteks cakupannya luas. Jika memang kekerasannya dalam konteks psikologis, dalam hal bullying di sekolah, mungkin sudah ada pencegahan dalam bentuk satgasnya. Dalam KDRT sudah ada undang-undang KDRT gitu kan, udah ada juga Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan gitu kan. Jadi jika memang ada, kita lihat di sekitar kita terjadinya kekerasan, ya kita tinggal, kalau tidak berani dalam merelainya, mungkin kita bisa melaporkan ke pihak berwajib, karena semuanya sudah ada undang-undangnya, sudah ada komitenya, sudah ada satgasnya gitu kan. Tergantung kekerasan apa. Nah, banyak juga kan kekerasan geng-gengan dalam sekolah gitu kan. Mereka merasa kalau gabung itu saya jadi terlihat keren atau apa, itu yang harus memang bisa kita ini, pemikiran seperti itu yang harusnya kita ini dari sekolah gitu. Jadi, kita cegah seperti itu kan. Benar-benar sepakat dok. Jadi memang baiknya itu dokter bilang tadi lingkungannya yang kita buat aman gitu dokter ya. Jadi adanya satgas, undang-undang, ya itu kan upaya-upaya untuk membangun lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan. Iya, semuanya sudah ada, tinggal kita menjalankannya dengan baik saja kan. Tinggal kitanya yang menggunakan sarana yang ada tuh untuk mengurangi dan mencegah kekerasan. Terjadinya kekerasan. Oke dokter, dan sebagai penutup nih dokter, tadi kan kita banyaknya tuh ngomong korban, banyaknya yang datang ke praktek dokter-dokter nih korbannya. Nah kalau pelaku sendiri sebenarnya perlu diobati nggak menurut dokter? Pelaku kekerasan, karena kan kekerasan ini kayak tadi udah disampaikan banyak cerita Agus, cerita siapa lagi gitu, yang mulai dari bullying di sekolah sampai juga akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa segala macam. Nah pelaku sendiri pernah nggak datang konsultasi ke dokter kemudian merasa perlu diobati, gimana dari pelaku sudut pandang? Mungkin saya dulu ya. Pelaku bullying, yang dibully saya pernah jumpa. Karena mungkin korban bullyingnya banyak berkumpul,
ingin membuli dia seperti itu kan. Cuman memang dalam hal ini apakah pembuli itu butuh berobat, tergantung juga apakah dia memang melakukan kekerasan itu karena ada suatu gangguan mental, ataukah memang ada suatu trauma masa lalu yang membuat dia lebih agresif di sekolah, tidak ada pelampiasan di rumah misalnya, itu kita perlu gali juga gitu. Cuman apapun alasannya kan pembulian itu tetap salah, bukan sesuatu yang bisa dibenarkan gitu. Jika memang merasa mungkin penonton anaknya seperti itu, merasa ada anaknya yang mungkin mengalami gangguan mental, bisa coba jumpa dengan profesional. Dokter Saifuddin misalnya kan di Medan, atau yang di Tanjung Balai. Di perdagangan Dokter Saifuddin lagi. Di Tanjung Balai. Sudah mencakup ya. Iya, seperti itu. Mungkin Dokter Saifuddin bisa. Ada tambahan dokter sebelum kita tutup? Kayaknya sama ya. Memang kan kalau kita bilang korban pelaku itu pun bisa juga mantan korban kan. Artinya dulunya dia juga mungkin salah satunya bisa jadi korban kekerasan tadi sendiri. Dokter ya. Dan contohnya misalnya marah saja secara kekerasan secara verbal, itu marah itu bukan menjadi emosi yang pertama, malah dia emosi yang kedua. Mungkin kita lihat lagi apa sih yang penyebabnya, apakah dia nantinya apakah dia mungkin ada rasa kecemasan atau dia ada depresi. Memang situasinya akan terlihat berbeda-beda. Kalau kita lihat sendiri juga pasti ada namanya juga gangguan seperti antisosial, gangguan kepribadian ya. Ansos seperti itu juga dia melakukan itu. Jadi kita harus melihat sih, kalau menurut saya sih, untuk misalnya pelaku misalnya nih sudah ada ketahuan terjadi nih suatu apa, sebaiknya mungkin menurut saya ya agak sedikit memang harus konseling dulu, karena kita nggak tahu nih. Kadang-kadang kita hanya menjudge si pelakunya, tapi kita nggak mendalami di dalamnya sebenarnya si pelakunya malah dulunya korban. Gitu ya. Jadi karena berarti setiap kasus itu punya ceritanya masing-masing nih dokter ya. Betul sekali. Kompak. Jadi ya gitu kan. Jadi kan memang kalau memang untuk memastikan apakah dia perlu konseling atau berobat atau apanya, kita harus menggali lagi kan seperti itu. Dokter, terima kasih banyak udah sama-sama ngobrol nyantai sama kita. Aduh, pokoknya seru. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita undang lagi duo atau mungkin trio nanti ya. Ada satu. Kita kumpulin lagi bareng, walau ngobrol nyantai, mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya dokter ya bagi yang mendengarkan. Dan sebelum saya tutup, kalau nih ada yang mau konsultasi masalah kesehatan mental, mau bawa anggota keluarga atau temannya, kemana nih menjumpai Dr. Saifuddin dan Dr. Munawir? Jangan bareng, silahkan. Satu-satu dulu. Kalau saya di Rumah Sakit Hermina Medan, Rumah Sakit Haji Medan, dan Rumah Sakit RSUD Perdagangan. Ada 3 tempat ya. Yang terdekat nih yang mana silahkan. Dari ujung ke ujung lah pokoknya. Menjangkau ya semua. Menjangkau. Kalau Dokter Munawir di mana dulu? Saya di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ini luas juga nih kawasannya nih dok. Jadi udah cukup memenuhi hampir Sumatera Utara. Dan bolehlah kalau mau konsul dengan beliau-beliau. Dan mudah-mudahan bermanfaat episode kali ini. Jumpa lagi di episode lainnya. Dan jangan lupa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.